Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Sabtu tanggal 19 November 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Batak, tadaumuna madisi pabua au di tonga-tonga ni Israel, jala ahu Jahoba debata munai, jaladang adong dukon niau, jaladang be tarurak bangsokku, rodi saliling ni lilingna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yoel adalah seorang nabi yang bernubuat di tengah Yehuda, tepatnya di Yerusalem. Nabi Yoel bekerja di sekitar Bait Allah. Bangsa Yehuda telah berpaling dari Tuhan. Bangsa itu telah berbuat dosa di hadapan Allah. Akibatnya, bencana akan datang untuk menimpa bangsa itu. Suatu pasukan yang sangat kuat telah bersiap untuk menyerang bangsa Yehuda. Sebelum bencana itu datang, Allah memanggil bangsa Yehuda melalui Nabi Yoel untuk mengumpulkan bangsa Yehuda di hadapan Allah dalam perkumpulan raya yang kudus, untuk mengajak dan menasihati para imam dan seluruh umat Yehuda dengan rendah hati kembali kepada Tuhan Allah dengan berpuasa, dengan menangis, dengan berkabung, dan dengan bersyafaat untuk memohon kemurahan hati Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Kita sering melakukan yang salah, baik itu kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Kesalahan yang kita perbuat akan menjadi cap dalam diri kita. Sering manusia berpikir bahwa dia tidak bersalah kalau tidak ada yang menegurnya. Padahal kesalahan yang kita lakukan dapat berakibat buruk dalam hidup kita. Demikian juga dengan bangsa Yehuda yang telah melakukan kesalahan yang besar di mata Tuhan. Melalui Nabi Yoel, Allah mengingatkan mereka akan kesalahan mereka. Allah menginginkan agar bangsa itu menyadari akan bencana yang akan melanda mereka. Dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari bencana itu. Agar mereka bisa lepas dari bencana itu, maka bangsa Yehuda bertobat dan memohon kemurahan Tuhan
Dengan pertobatan bangsa Yehuda, Allah memberi penegasan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan setia dan ada selalu di antara mereka yang dapat mengetahui apa yang mereka lakukan, yang dapat mengetahui dosa dan kejahatan mereka. Dengan pertobatan mereka, Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya ditindak oleh bangsa yang lain. Tuhan akan menjaga wibawa dan martabat umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan ada di antara kita setiap saat. Tuhan mengetahui segala apa yang kita perbuat dalam hidup kita ini. Kita tidak luput dari perbuatan yang salah. Kesalahan yang kita lakukan akan mempengaruhi kehidupan dan kepribadian kita. Tuhan berfirman kepada kita agar kita menyadari akan kesalahan yang kita lakukan. Kita meminta kemurahan Tuhan untuk mengampuni kita, agar kita diberi keselamatan, kita diberi kekuatan. Tuhan akan menjaga kita. Kasih setia Tuhan akan memberi sukacita bagi orang yang berpaling kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga wibawa kita sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Kiranya Tuhan menjaga kami hari ini, agar kami dapat melakukan aktivitas kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan. Ampuni kami, agar kami luput dari bencana yang akan menimpa kami. Jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan tolong mereka, dan berilah kesembuhan. Yang sedang bergumul, Engkau kuatkan mereka. Kiranya Tuhan ada di antara kami untuk selama-lamanya. Amin. Salam sehat, salam beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.